dari sebelumnya. Silakan Ibu, Bapak, kertas atau apalah yang disimpan, dilihat posisinya dan disimpan ya berdekatannya. Kalau perlu agak dikitnya disatukan dengan barang kita sendiri sehingga tidak tercecer. Nanti silakan. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin ke kamar kecil, ya kamar kecil ada di depan ya pintu ruangan ini. Silakan Bapak Ibu yang sudah lama tadi di perjalanan yang menahan panggilan alam ya, jadi silakan sebelum. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Yang membawa alat komunikasi ya silakan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Silakan Bapak Ibu. Mungkin di silence ya bisa menjadi pilihan yang tepat untuk saat ini. Yang membawa alat komunikasi ya silakan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Silakan Bapak Ibu. Mungkin di silence ya bisa menjadi pilihan yang tepat untuk saat ini. Bapak Ibu, mungkin sebelumnya sudah ada pemaparan materi juga ya berhubungan dengan tata boga. Yang di sini saya juga ada ya beberapa materi juga yang berhubungan dengan food production. Nggak usah manajemen lah, food production aja atau pengolahan makanan seperti itu. Mungkin boleh. Iya. Aduh, kayaknya serius banget melihat gambarnya ya. Mohon maaf ini kayaknya kurang ini soalnya saya ngambil ini gambar sih. Saya bukan bikin diagram ini, kebetulan ini gambar saya ambil dari Google juga. Cuman saya jelaskan aja mungkin lebih clear, lebih agak bulan ya, nggak apa-apa lah. Saya kebaca ya. Oke. Bahasa Inggris mohon maaf, nanti saya akan ini juga, tapi saya yang penting ya oke. Pertama purchase itu berarti pembelian gitu ya. Yang kedua receiving, penerimaan. Receive berarti menerima bahan makanannya yang sudah dibeli. Ada storage di sana. Storage berarti penyimpanan ya. Di situ dalam kurung katanya frozen or chilled ya. Frozen berarti frozen yang beku ya, chilled dingin gitu. Atau slash dry goods. Dry goods itu bahan makanan yang keringan. Iya, suhu ruang yang bisa penyimpanannya di dalam ruangan biasa, tidak pakai sistem pendingin seperti itu. Lalu di bawah ada towing atau preparation atau handling ya. Lalu di bawahnya lagi ada tanda panah yang ke sebelah kiri ada cooking. Di sebelah sini ada cold storage. Nah, di cooking itu ada hot holding, ada serving, cooling gitu ya ke bawah-bawah sampai di paling bawah ada serve hot atau ada serve cold gitu ya. Kenapa disebutin serve hot or serve coldnya? Berarti ada dua sisi yang berbeda ya. Iya betul Bapak Ibu. Kalau ada sebutan cold or hot berarti berhubungan dengan jadi berhubungan dengan suhu temperatur berarti ya. Iya. Berarti itu adalah termasuk aspek penting dalam penyajian makanan. Seperti itu. Tapi tergantung juga Bapak Ibu produknya apa gitu ya. Kalau memang sekali jadi langsung misalnya tipenya makanan yang setelah dimasak langsung disajikan, nggak disimpan dulu. Misalnya apa ya, nasi goreng gitu ya. Nasi goreng kan ada juga sih sebenarnya nasi goreng yang packing yang bisa disimpan gitu ya. Ya dia diproses dulu gitu ya sampai difaktur di apa, dan nanti pada saat kita beli itu kemasannya tertutup ya kan. Nah nanti kita buka, kita hangatkan lagi atau kita proses lagi gitu, seperti itu. Ada juga. Berarti tadi saya ulangi lagi bahwa suhu atau temperatur berarti salah satu hal yang memang aspek penting di situ ya. Dari pembelian pertama ini semuanya punya unsur yang penting di dalamnya. Purchase. Saya yakin Bapak Ibu udah sangat pintar sekali kalau datang ke tempat beli sesuatu, beli produk bahan mentahnya misalnya, bahan yang akan diolah Bapak Ibu belanja gitu ya. Bapak Ibu belanja, mau milihnya pasarnya di mana sih?
mau pasar basah gitu ya atau pasar kering, maksudnya pasar swalayan atau yang becek gitu ya, kata ibunya ada yang becek katanya, pasar induk kah atau mau di supermarket kah gitu ya, itu memang kan pilihan Bapak Ibu semua. Tapi memang yang paling penting adalah sebelum belanja pasti kita punya list dulu ya. Nah, punya list. Jadi biasakan memang harus di list. Kenapa? Kalau nggak di list, nanti Bapak Ibu malah belanja yang lain. Dan jadinya mungkin lebih gini, saya mau sekalian belanja bulanan gitu ya misalnya. Tapi mungkin bisa nanti pada saat pembayaran di kasir dibiasakan mungkin dipisah. Ya. Jadi dari awal sekali betul. Kalau punya catatan enak sih, tinggal checklist gitu. Nanti pada saat belanja kan catatan gitu. Catatan zaman sekarang juga saya yakin Bapak Ibu udah pasti punya gadget. Ya. Handphone lebih enak. Aduh nyatet saya susah kalau nyatet ini, kirim aja WA. Ya enggak sih, pasti ibu-ibu di sini melakukan hal demikian. Saya juga gitu kalau belanja. Ya. Kirim aja ke anak gitu, tiba-tiba anaknya apa sih ini gitu, padahal list belanjaan. Tapi untuk memudahkan Bapak Ibu. Ya. Kalau perlu dengan kuantitinya. Ini maksudnya konteksnya untuk yang produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu jual ya, gitu. Jadi bisa dipisahkan dengan pribadi. Kenapa sih harus dipisahkan? Kenapa harus dipisahkan? Biar jelas ya Ibu ya. Iya betul sekali. Biar jelas dan biar tidak tercampur dengan keseharian gitu ya. Kita belanja sehari-hari. Kalau terbiasa, nanti kita malahnya bingung. Ini sebenarnya produk kita costnya berapa? Aduh nyatu sama belanjaan sehari-hari, betul gitu kan? Mungkin itu ada sering kejadian seperti itu. Seperti itu ya. Jadi biasakan untuk mencatat kalau bisa dengan kuantitinya. Lalu ibu bapak juga mungkin karena sering belanja, jadi juga tahu harga pasar. Kalau di pasar ini harga ini tuh segini loh gitu. Nah itu. Atau mungkin nggak punya catatan, di sini juga saya udah nempel gitu karena saking seringnya belanja. Di sini udah nempel nggak masalah. Itu berarti bagus banget gitu ya, daya ingatnya cukup kuat gitu ya. Oke, selanjutnya receiving. Receiving itu sebenarnya lebih ke kalau misalnya kita belanja di supplier sih, bukan kitanya gitu ya. Misalnya dari supplier atau nggak pakai kurir gitu belanja datang ke kita kan receiving, berarti kita menerima barang. Nah kita cek barangnya. Kalau kita minta tolong orang atau pihak ketiga gitu ya misalnya atau pihak lain di luar sana minta tolong belanja ini. Nah jangan cuma mempercayakan tapi cek lagi bahannya ya Ibu ya. Terus Bapak Ibu juga punya checklist dan lain sebagainya. Lalu ada storage. Di sini ada frozen, ada chilled dan dry goods ya. Kenapa sih pakai dipisah-pisah? Itu memang penting sekali, harus dipisah gitu. Jadi pada saat sudah menerima barangnya atau Bapak Ibu sudah belanja sampai rumah atau sampai tempat produksi, penyimpanannya seperti apa? Di mana gitu ya. Yang memang harusnya misalnya gini, ada produk bahan segar. Ya. Bahan segar ini apa sih? Bahan segar itu dipisahkan juga, misalnya ada daging-dagingan, ada ikan, ada sayuran, ada buah-buahan. Bapak Ibu tahu yang mungkin lebih simpelnya kalau di supermarket aja naruhnya di sistem pendingin, berarti di rumah pun juga sama, begitu ya? Iya, betul. Kalau memang kita ngambilnya di sana dari chiller, karena gini, ada juga bedanya, ada susu yang harus susu yang harus ditaruh di chiller terus, ada susu yang pakai suhu ruangan juga bisa. Nah, ini banyak terjadi. Orang-orang banyak yang awam dan tidak tahu. Dikiranya itu sesuatu. Oke. Ya, jadi banyak yang salah gitu ya. Mungkin mengiranya sama dengan produk yang bisa ditaruh di suhu ruangan, padahal harusnya dia chill. Ya. Jadi saking tidak tahu besokannya pada saat yang ini seperti itu kejadian di rumah saya, ibu saya sendiri ya nggak tahu ternyata susu yang saya beli udah mahal-mahal beli gitu ya, kan harganya memang biasanya lebih mahal kalau di chill. Dan pada saat pulang nggak tahu ibu saya kan harus di kulkas lagi gitu loh, jadi besokannya atau lusanya gitu nggak tahu kan, langsung main tuang aja gitu, ternyata sudah asem. Dibuka juga udah bergas. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi
Yang seperti itu hal harus diperhatikan. Mungkin lebih mudahnya kita bisa oh lihat aja kalau dari swalayan lebih gampang sih memangnya. Swalayan naruhnya aja di chiller, berarti di rumah juga harus di chiller. Maksudnya kulkas ya, gitu ya. Kalau frozen ya berarti frozen lagi, ya. Apalagi memang kalau ada keterangannya itu harus beku selalu. Kecuali kalau produk olahan mungkin bisa turun suhu, nanti naik lagi, turun lagi, masih bisa awet. Kalau kemasannya belum dibuka. Contohnya misalnya sosis gitu ya, bakso. Ya, produk-produk seperti itu masih bisa mungkin ya. Berapa kali ya, naik turun suhu itu nggak masalah. Tapi kalau bahan segar, misalnya daging ayam segar misalnya, iya seperti itu seafood gitu ya, ada daging merah segar juga. Kalau dia naik turun suhunya sering, itu biasanya akan cepat rusak. Rusaknya gimana? Cara tahunya rusak ya? Pasti ada perubahan dari paling cepat rasa sih, ya. Rasa pasti itu ya cepat jelek juga kan. Kerasa ya kalau kita makan, wah ini udah nggak bagus dagingnya, seperti itu udah nggak segar. Ya. Oke, ke bawah ada cooking, ada hot holding, serving, cooling. Nah ini berarti pada saat proses cooking juga di dalamnya juga harus tahu cooking proses. Oke, sebelum cooking itu ada yang namanya preparation before preparation. Boleh di slide selanjutnya aja. Mbak Suci. Oke, slide selanjutnya lagi. Saya balik lagi deh ke sini ya. Tadi pemilahan bahan. Oke, ada 3. Saya pisahkan di sini. Ada bahan yang segar, ada bahan olahan, dan siap santap. Ya. Apaan sih itu bakso sosis bukannya olahan gitu ya? Ya sebenarnya sih beda-beda tipis. Cuman kalau bahan siap santap itu benar-benar yang bisa langsung disantap. Contoh lainnya abon lah. Nah seperti itu, jadi bisa langsung dikonsumsi. Kalau bahan olahan biasanya butuh proses lagi untuk dimasak. Kayak misalnya tempe, tahu gitu ya, ya butuh sebenarnya udah bisa sih, tapi jarang-jarang ada orang yang makan mentah, mungkin harus diolah lagi. Seperti itu. Perbedaannya itu aja mungkin ya. Selanjutnya Mbak. Ini poin-poin mungkin yang bisa menjadi catatan penting bagi Bapak dan Ibu. Nomor 1, sumbernya harus jelas. Sumber, apa sih maksudnya? Pastinya sumber kita mendapatkan bahan-bahan ini itu dari mana. Gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya langsung ke pasar induk, oke lah, mungkin kalau pasar induk mungkin langsung gitu ya, bahannya langsung segar gitu, langsung diinin gitu ya. Sebenarnya gini, swalayan juga dibilang terjamin juga oke sih gitu ya. Terjamin mungkin mereka juga punya standar gitu. Tapi memang tetap saja perlu diperhatikan Bapak Ibu, apalagi terutama bahan segar, daging-dagingan, ikan, seafood seperti itu. Saya lebih senang kalau yang seperti itu malah belinya di pasar induk sekarang. Di pasar yang belanja-belanja yang segar gitu ya, daging-dagingan itu malah lebih segar itu di pasar yang kotor, pasar basah gitu. Iya, pasar tradisional, betul Bapak. Itu sumbernya harus jelas. Kenapa? Karena kan Bapak Ibu juga nanti akan menjual produk itu ya sampai ke konsumen. Berarti sumbernya harus jelas, Bapak Ibu harus tahu. Even dia pakai supplier, misalnya Bapak Ibu pakai supplier, ada kurir juga minta tolong dong beliin gitu ya. Misalnya ada abang-abang sayur, tolong belanjain bang gitu ke pasar gitu ya. Tapi tetap harus ditanyakan juga sumbernya. Ya. Kalau bisa yang aman-aman aja, jangan yang tidak aman. Nanti ada di sini saya jelaskan. Nah ini nomor 2, beli dari tempat yang bermutu atau resmi diawasi oleh pemerintah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tiba-tiba ada sih memang ya, misalnya nih ya nggak ada izin, nggak ada apa, misalnya ada yang jual tiba-tiba gitu ya, jual bahan segar. Saya takutnya kalau bahan segar sih lebih ke daging-dagingan itu kita nggak tahu juga soalnya, apalagi di suhu luar gitu ya, nggak pakai penutup nggak apa gitu ya, pinggir jalan sering sih seperti itu memangnya. Asal kalau memang punya izin untuk berjualan dan lain sebagainya, aman dan resmi, nggak masalah. Karena kan ini buat dijual lagi nanti ke konsumennya, jadi lebih baik cari yang aman-aman saja, seperti itu. Baik, nomor 3, hindari membeli bahan makanan dengan harga rendah tanpa mengindahkan kesegaran dan keamanannya.
gitu ya. Kenapa memangnya saya mah suka ngejar diskon, saya juga ngejar diskon ya. Kan banyak ya kadang-kadang kalau di pasar swalayan, pengen yang diskon itu lagi diskon nih, wah hari tertentu ada nih. Kalau swalayan di Bandung ada nih, tiap hari Senin dan Kamis itu diskon sekian persen gitu ya untuk bahan segar gitu, sayuran sama buah kalau nggak salah. Tapi memang harus diperhatikan kembali kenapa itu bisa diskon. Ngabisin stok kah atau apa? Kalau saya sih amannya kalau diskon itu yang produk-produk keringan ya, dry goods. Kalau produk ringan kan kita bisa cek kadaluarsanya lebih enak gitu ya. Kalau bahan segar ya mungkin ada sih kadaluarsanya juga sama, cuman takutnya hanya menghabiskan stok. Nah, kalau misalnya ngabisin stoknya misalnya karena dia misalnya produk tersebut akan ganti kemasan, kan suka kayak gitu ya ibu ya bapak. Nah itu nggak masalah. Tapi yang ditakutkan kalau dia udah mulai jelek gitu jadi di diskon. Nah itu takutnya. Jadi sebenarnya sih boleh aja cari diskon, tapi sekali lagi tolong perhatikan kembali alasannya apa sih ini bisa diskon gitu ya. Yang keempat, pilih tempat penjualan yang bersih dan memiliki sistem pendingin. Ini akan lebih baik sih Bapak Ibu. Tapi kita memang di Indonesia ini seperti biasa ya, di pasar juga nggak pakai sistem pendingin gitu ya. Jual daging, jual apa juga suhu luar aja gitu kan. Suhu luar lebih panas ya anget ya gitu ya. Kalau misalnya dingin ya dingin gitu kan, gimana ini aja. Kadang sistem pendingin suka nggak ada juga. Ya memang di Indonesia memang seperti itu sih. Kalau memang lebih baik Bapak Ibu cari yang ada pendinginnya itu lebih baik. Tapi kalau memang tidak ya nggak masalah, asal fresh aja. Dan Bapak Ibu bisa membedakan pastinya mana sih yang segar dan yang tidak. Gitu kan ya, kalau yang segar dan yang tidak kan pasti terlihat. Pertama kita bisa lihat dari mata ya. Lalu kita juga bisa mengendus bau, atau kadang susah sih, kita kan dimana-mana pakai masker ya sekarang. Bisa juga mungkin dipegang, kalau boleh dipegang gitu ya. Kalau sayur-sayuran, buah-buahan, udah baunya apalagi juga ibu, bapak saya yakin pasti nggak mau milih, ya kan? Udah tahu gitu ya, oh ya ini kalau udah bau gini udah jangan pilih deh gitu ya. Nanti takutnya cepat busuk atau ya jelek dan lain sebagainya. Gitu. Yang selanjutnya cek kandungan isi produk. Ya ini penting juga Bapak Ibu juga harus tahu, karena Bapak Ibu kan akan berjualan makanan yang nantinya akan diolah sama Bapak Ibu lalu dijual gitu ya. Berarti Bapak Ibu harus tahu bahan makanan itu kandungannya apa, isinya apa, seperti itu. Nanti kan akan menjadi pertanyaan juga atau sebagai informasi juga yang akan dicantumkan di produk Bapak Ibu gitu ya, mungkin di kemasannya gitu. Berarti harus tahu kandungan dan isi produk pada saat sebelum diolah gitu ya. Lalu selanjutnya cek suhu, kondisi dan kesegaran bahan makanan. Oke, yang tadi sudah saya jelaskan. Cek kondisi kemasan, jangan rusak, penyok, kalau kaleng gitu ya atau botol itu jangan yang penyok, jangan sobek, jangan bolong. Pasti Bapak Ibu kalau saya lihat yang kayak gitu kan gak mau ngambil ya. Carilah kemasan yang baik, jangan maksain gitu maksudnya. Bapak udah tinggal satu lagi gitu, mendingan cari yang aman aja. Jadi jangan memaksakan untuk ngambil yang rusak ini gitu ya, apalagi penyok. Kalau di Indonesia itu kita biasa penyok dikit lah gitu ya. Kalau di luar swalayannya gitu ya, pihak penjualnya itu kalau lihat penyok dia tarik. Tapi karena kita di negeri tercinta ini gitu ya, dari swalayannya juga penyok juga taruh aja sih, barang ada yang ngambil mungkin ya gitu. Tapi kita sebagai pembeli harus lebih cermat gitu. Jadi kalau melihat ada kaleng-kalengan gitu, produk kalengan apapun di kaleng, penyok mendingan ganti. Karena sebenarnya itu ada juga bahayanya. Makanya sudah diperingatkan kalau dari pabrikan ya, ada tulisannya kalau apabila penyok kan tidak boleh dikonsumsi sebenarnya. Jadi jangan, itu takutnya tidak aman ya. Murah harganya Bu. Oh jadi lebih murah ya Bapak gitu. Iya. Sekali lagi kita dari negeri tercinta ya. Jadi kadang-kadang hal itu suka ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ada diskon. Sebenarnya sih kalau untuk pribadi nggak apa-apa ya Pak ya. Takutnya kalau dijual ke konsumen gitu takutnya tidak aman seperti itu. Oke, ada cek kadaluarsa juga. Nah ini suka males ceknya.
Bapak Ibu ya, kadaluarsa bahan. Nah, coba biasakan sekarang kalau belanja apapun itemnya apalagi ya, makanan, minuman gitu ya, cek kadaluarsa. Apapun yang diambil, mau saya ambil susu misalnya, ngambil produk apa ya, minuman atau liquid gitu ya, sirup gitu. Sirup yang depannya doang, ambil sirupnya 5, yang belakang-belakangnya nggak dilihat. Nah, coba biasakan cek kadaluarsa. Karena takutnya di sini juga kita minim pengawasannya kalau di walaupun itu di pasar swalayan sekalipun. Boleh dilanjut? Ya, ini saya sebenarnya kalau makanan nggak akan menjelaskan, mau makanan gini. Saya yakin Bapak Ibu di sini nih ya yang udah punya usaha luar biasa sekali. Saya yakin mengolah makanan itu udah jualannya deh. Produknya Sudah Pak sampai Mehmet. bisa menjual ke konsumen itu sungguh luar biasa sekali, karena nggak semua orang bisa ya punya kemampuan itu. Jujur saja saya tidak sampai ke sana gitu ya, tapi ibu saya pernah UMKM juga loh gitu, makanya saya sedikit oh UMKM itu seperti itu ya gitu. Jadi saya sering dengar ceritanya dari ibu saya dulu ibu saya juga di UMKM di Bandung. Oke, pengolahan makanan nomor pertama itu adalah preparation yang tadi saya bilang. Mise en place ya, preparation before preparation. Having everything prepped, organized, and ready to go before you start. Apa ya itu teh? Oke, jadi semuanya itu siap sebelum kita masak. Apa sih yang disiapin? Yang disiapin apa kalau kita mau masak? Bahannya gitu ya, Peralatan, alat masaknya. Alat masak ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berat, ada yang ringan. Nah, biasanya kalau kita di bidang pendidikan gitu ya menyebutnya utensils. Kalau yang ringan-ringan, pisau, piler gitu ya, atau apa namanya, gula. Nah itu semuanya itu masuknya ringan ya. Itu masuknya ringan, bisa dipindahkan gitu ya, katel gitu ya. Apa sebenarnya kalau ini katel gitu ya. Nah itu utensils. Iya, utensils. Kalau yang berat, oven gitu ya, atau chiller atau kulkas, itu pendingin, itu kita sebutnya equipment. Nah, dua hal ini penting sekali di prepare before kita mulai masak. Biar apa sih? Udah ya tuh sekalian aja kita mau masak langsung gitu ya. Nah, yang paling sering kejadian mau masak gasnya habis. Aduh, udah mau masak banget ini, buru-buru gasnya habis. Nah, gitu ya yang paling sering. Air galon habis belum isi gitu ya. Padahal air galon kita butuhin juga buat masak gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga ada yang masaknya pakai air galon kan, air matang misalnya. Kita butuh belum gitu. Nah, hal-hal ini masuknya ke nomor 1. Ini kita sebut mise en place. Tulisannya mise en place. Mise en place ya. Jadi itu gas, air galon ya, kompornya itu nyala nggak, gasnya udah dipasang, taunya belum ini gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu mungkin bisa bantuan ibu-ibu, mungkin bantuan suaminya gitu ya. Iya, mas-masnya bantuan istrinya gitu ya. Tolong dong bantuin dulu saya mise en place. Namanya sebutannya mise en place. Hal itu kenapa sih harus diperhatiin? Karena untuk mempersingkat ya, dan meminimalisir kita waktunya jadinya molor gitu pada saat mau makanan. Kenapa hal itu harus diperhatikan? Karena nanti mengurangi stres kita. Benar nggak? Kadang kita hal yang kayak gini nih gitu kan, ada yang kayak gitu-gitunya tuh kalau nggak kita siapkan dulu, nanti malah jadinya capek duluan ya, energi kita terkuras dulu ya. Jadi hal-hal sebenarnya banyak sih, nggak cuma tadi saya cuma ngasih contoh aja ya, gelas air galon gitu, banyak hal termasuk tadi tools utensilsnya ada nggak. Nah itu mau masak pisaunya nggak ada, mau motong gitu, atau pisaunya tumpul, sebel kan di rumah pisau tumpul jadi problem ibu-ibu pasti ya, pisau tumpul ya ibu. Nah
Jadi kalau bapak ibu mau masak pagi-pagi, bisa misang plasnya malam-malam. Ya, bisa malam-malamnya misang plas dulu. Pisaunya ini biar besok pagi udah tajam, wah. Terus taruh pisaunya di situ gitu yang mudah dijangkau. Terus peralatan lainnya siapin. Ya ada. Kita cuma mikirnya ada di dapur, sebenarnya juga ada. Tapi pas bilang di mana gitu kan, saya mau masak sutilnya hilang gitu ya, sutilnya dipinjem ininya misalnya siapanya gitu di rumah. Hal-hal yang kayak gitu bapak ibu ya. Kalau kita di sekolah di kampus gitu ya, di Samplas ini di Tata Boga nih, sekolah Tata Boga SMK juga sama. Di Samplas ini ibaratnya seperti 80% kerja kita beres gitu. Sampai nanti proses sebenarnya ada sih preparation, ini tools dulu misalnya, peralatannya, nanti baru ke bahan. Misalnya bapak ibu nyiapin dulu gini, ada proses towing tadi namanya. Towing pernah dengar nggak bapak ibu? Towing mungkin ada yang pernah dengar ya, ada yang tahu juga artinya. Towing tuh THAWING. Towing tadi salah. Towing tuh dia ya towing itu dia bahan yang frozen ya, dia ditaruh di suhu ruangan towing ya. Jadi yang dingin, biasanya yang dingin dia ditaruh di suhu ruangan bisa, atau enggak ditaruh di suhu yang berbeda. Misalnya yang tadinya dia frozen, ibu pindahkan ke yang tadinya di freezer, ibu pindahkan ke chillernya, nah ke kulkasnya. Sekarang ini misalnya dagingnya beku, udah kayak batu, ditaruh di freezer misalnya, ikan kayak apa daging kayak misalnya. Kalau ikan masih mending, daging yang menyebalkan, beku nih. Terus lupa dipindahin, misalnya dinaikkan suhu, berarti dinaikkan suhunya lupa. Terus besok mau ngolah, dagingnya beku, bete banget kan? Gimana ini menurut suhunya? Daging itu paling sebel ya bapak ibu, karena daging itu sebenarnya tidak boleh direndam air. Kalau dalam keadaan mentah dimasak tidak apa-apa. Kalau seperti dijadi, towing yang benar yang pertama nih, towing yang benar adalah masukkan ke dalam kemasan, lalu direndam di air. Boleh. Tidak boleh daging dicuci, itu boleh. Menurunkan kualitas.